Kelabat, yang kedua Gunung Soputan, yang ketiga Gunung Lokon atau Gunung Empung. Oke, sampai ketemu di Manado. Hai guys, sekarang gue udah nyampe di Manado, di Bandara Samratulangi, dan sekarang gue mau langsung ke pos registrasi. Sebenarnya bukan pos registrasi, lebih ke pos polisi yang ada di bawah sebelum kita melakukan pendakian di Gunung Kelabat. Jadi kita harus isi data dulu, laporan dulu ke kantor polisi polsek, baru setelah itu kita mulai trekking ke sana. Nah, kali ini gue nggak sendirian, nanti ada teman gue yang dari Manado juga, 2 orang mungkin akan menemani gue ke Gunung Kelabat. Berhubung karena belum pernah trekking ke sana, jadi apa namanya, butuh teman lah ya. Kalaupun mereka nggak jadi ya udah sendirian, tapi kita lihat aja nanti. Oke, ikutin terus vlog gue. Bye. Sekarang jam 11 waktu Indonesia Tengah, WITA. Nah, tadi lumayan nungguin teman-teman tadi, ada 2 orang. Mereka baru datang sekitar jam 10 lebih seperempat, dan kita prepare logistik yang kurang. Setelah itu pakai motor dari polsek ke daerah di bawah pos 1. Nah, sebenarnya bisa bawa motor sampai di sini nih areanya, cuman memang area perkebunan, dan memang kalau kita nggak tahu jalan dan baru pertama kali ke sini, ya udah pasti akan akan bingung gitu, karena jalannya banyak jalan yang bercabang. Nah, disarankan kalau yang baru pertama kali naik Kelabat, mau naik ke gunung ini, ya kalau bisa ada pemandunya lah, atau mungkin teman-teman yang bisa nemenin gitu, karena kalau enggak ya lumayan tricky, karena papan petunjuk, papan pengarah jalan di sini juga belum ada. Jadi kita harus benar-benar paham dan pelajari untuk treknya ini. Nah, dari sini ke pos 1 mungkin sekitar 15 menit, tapi kita nggak tahu. Yang jelas ini udah dekat dengan pos 1 sih. Nah, mudah-mudahan kita sampai di atas sebelum maghrib, jadi kita bisa menikmati sunset juga. Di target hari ini kita ke pos 6. Oke, sambil menunggu teman 2 orang itu datang, ya kita menikmati alam sendirian dulu. Oke. Oh ya teman-teman, jadi sebelum pos 1 ada 1 pos lagi namanya pos Pamu. Nah, biasanya motor titip di pos ini, tapi berhubung kemarin jalan akses ke pos Pamu ada halangan, jadi teman saya mengambil jalan lain untuk sampai ke titik start ini dan parkir motor di sini. Oke, kita mulai start pendakian ke pos 1. Nah, dari sini ke pos 1 ada paving, jadi lebih enak sebenarnya sih. Jalur pendakiannya ini kayaknya mirip-mirip Gunung Salak via Cimelati. Jadi bismillah guys. Nggak jauh dari bawah tadi, kita sampai di pos 1. By the way, ini 2 orang ini nih yang nemenin gue. Ini siapa namanya?
Ini Brian, ini Rizky. Gila, baru pertama udah langsung dikasih tanjakan. Ini kurang lebih mirip-mirip Gunung Salak via Cemalati. Tekstur ya, alamnya vegetasi tertutup, tanjakan, dan udah pasti lembab. Tapi mudah-mudahan sih nggak ada pacet. Oke, kita istirahat sebentar sambil repacking lagi. Barang-barang baru kita lanjut ke pos 2. Sampai ketemu di trek. Ya teman-teman, kita lagi jalan ke pos 2 dan treknya lumayan. Beberapa kali dapat landai, tapi mendominasi trek tanjakan. Dan untungnya vegetasinya masih tertutup. Jadi walaupun sekarang udah jam 12, tidak terlalu terasa terik. Tapi trek Gunung Kelabat ini gak bisa dianggap remeh. Dia satu kata sama kayak Salak, kecil-kecil cabai rawit. Gunung 2100 tapi rasa 3000. Oke, kita lanjut dulu guys. Kurang lebih sejam lah ya kita trekking. Treknya masih nggak bisa dikasih ampun. Nah, ini ketemu tanjakan yang batu. Ini kalau gue mau bilang tanjakan kepala batu. It means kepala batu itu bahasa Indonesia ya susah dibilangin. Oke, kita lanjut guys. Guys, kurang lebih 2 jam dari pos 1, ya 1 jam 50 menit lah dari pos 1. Kira kita sampai di pos 2. Nah, pos 2 ini bisa jadi referensi tempat camp, cuman tanggung. Agak luas sih tempatnya, cuman tanggung. Gimana? Gimana bro? Oke. Mantap. Ini udah sering naik, mungkin udah jadi akamsi Gunung Kelabat kali. Gimana Yan? Aman? Aman dong. Mantap. Tenaga anak muda tuh nggak pernah habis cuy. Kalah gue. Nah, ini penampakan pos 2. Agak luas. Kita mau istirahat sebentar. Sebelum kita lanjutkan ke pos 3. Oke. Saat perjalanan dari pos 2 ke pos 4, hujan turun. Jadi saya tidak mengambil video. Ditambah jalur dari pos 3 ke 4 full tanjakan dengan elevasi hampir 90 derajat. Hai teman-teman. Sekarang kita lagi di pos 4. Lagi istirahat lumayan karena tadi treknya dari pos 2 ke 3 ke 4 itu lumayan mengiris dengkul. Kurang bersahabat dengan dengkul. Karena di pos 3 ke 4 itu ada yang namanya tanjakan helikopter. Itu tanjakan yang sudut elevasinya itu hampir 90 derajat dan itu bebatuan. Jadi agak sulit juga untuk dilewati. Nah, tadi dari pos 2 ke pos 3 nggak ngambil gambar juga karena sama 3 ke 4 karena tadi gerimis. Ini udah agak rendah. Kita istirahat sebentar di pos 4 dan ini mau lanjut ke pos 5 dan kita akan ngecamp di pos 6. Total perjalanan sampai saat ini itu sekitar 4 jam setengah.
kita trekking dari pos bawah tadi. Oke, kita lanjut ke pos 5. Hai teman-teman, akhirnya kita sampai di pos 6 ya. Pos 6. Nah, perjalanannya, treknya, kalian tahu Gunung Salak Cimalati, lebih parah. Lebih parah ini. Tadi total trekking kita dari pos yang persimpangan itu, yang titip motor, sampai di pos 6 itu kurang lebih tadi 7 jam ya. 7 jam 45 menit. Ya, taruhlah 8 jam. Itu sudah dengan perjuangan yang luar biasa, guys. Ini kayaknya mau mati gitu. Cuma syukur kita sampai dengan selamat. Dan sekarang kita mau masak untuk makan malam karena kita semua udah kelaparan abis. Oke. Selamat pagi. Sekarang 5:30. Kita pada bangun. Kondisi pagi hari ini sedikit berkabut, angin, tapi tidak hujan. Nah, nanti kita akan ke puncak, tapi sebelum itu kita makan dulu. Bukan makan sih, minum aja dulu, minum air panas. Bikin minuman panas. Terus kita trekking ke puncak, karena puncaknya cuma sekitar 10 menit, nggak terlalu jauh lah dari pos 6. Nah, sampai ketemu di puncak. Hai, sekarang jam 7.51, udah mau hampir jam 8. Kita mau start ke puncaknya. Udah nggak cari sunset lagi karena kayaknya udah ditinggal sama matahari. Dan tadi juga kita sempat masak dulu, makan dulu, baru naik ke atas supaya sebentar turun langsung packing pulang ke bawah. Oke, kita mau trekking dulu ke puncak. Kita turun ke bawah. Jadi kita sampai di puncak berapa nih? Puncak berapa? Puncak 3. Nih mau puncak 3. Durasi waktu dari tempat camp tadi lebih cepat, 5 menit mau nyampe. Guys, kalian harus lihat ini. Wah, keren. Ini pemandangan Manado nih. Gila. Akhirnya ya 15 menit kita sampai di puncak. Triangulasi. Puncak 1, puncak tertinggi Gunung Kelabat, dengan ketinggian 2100 mdpl. Guys, ini karena ditemani mereka berdua nih. Terima kasih bro, udah nemenin sampai di atas. Karena gue bisa sampai di puncak Kelabat, top of Sulawesi Utara. Dapat cuaca cerah lagi, mantap. Oke, kita mau ngambil video drone dulu sebentar. Habis itu baru kita mau muterin ini dulu.
Nih, muterin sini, baru kita turun di tempat camp kita situ. Nah, pos 6 itu di sini. Kita ngecamp di situ. Oke. Kita udah selesai ambil video, tapi drone kayaknya cuma 2 atau 3 klik karena angin di sini agak gede. Ini nanti gua ambil di pos 4 atau mungkin pas di bawah aja supaya kelihatan bagus. Nah, sekarang kita mau turun dan kemungkinan gua akan mendokumentasikan trek dari pos 6, 5 sampai 4 mungkin, karena kemarin udah nggak sempat ngevlog karena satu, treknya lumayan parah, tanjakan sadis. Terus kedua gerimis, jadi ya udahlah gak usah vlog dulu. Nah ini gue akan kasih lihat tracknya seperti apa, kondisi posenya seperti apa. Oke, ikutin terus vlog gue ya. Ini kondisi pos 6. Jadi kalau udah kelihatan tanaman ilalang yang kayak gitu, yang gede-gede, kalau di Manado dibilang tuh kusu-kusu, berarti udah mau dekat pos 6. Nah, area camp dari pos 6 itu cukup luas sih. Ada mata air juga. Oke, kita lanjut ke pos 5. Guys, trek 5 ke 6. Tuh, bebatuan gede. Terus turun sampai di bawah. Tanjakannya nggak ada bonus-bonusnya. Makanya tadi malam dari pos 5 ke pos 6 itu kita sekitar 2,5 jam, karena memang udah capek juga, terus tanjakannya nggak ampun. Tuh, gila treknya. Udah bebatuan. Aduh. Sekitar 50 menit dari pos 6, akhirnya kita sampai di pos 5. Ini kondisi pos 5. Kondisi pos 5 hampir sama. Kambuh, di badan. Nih. Turun pos itu. Kita sekarang lagi posisi ke pos 4. Oke. Kira setengah jam dari pos 5 kita sampai di pos 4. Tempatnya seperti ini. Ya cukup untuk 2 atau 3 tenda lah. Kita istirahat sebentar, baru habis itu kita lanjut ke pos 3. Guys, ini namanya ikonik Gunung Kelabat tuh, tanjakan helikopter. Tuh, sampai di bawah dia tuh batu-batu seperti ini dan elevasinya kurang lebih hampir 90 derajat. Jadi kalau lumayan guys di sini. Makanya dinamakan tanjakan helikopter, mungkin karena terlalu mengiris dengkul. Oke, kita lanjut ke pos 3 ya. Nih, nampakannya kalau dari atas tuh batu lumayan. Dari tanjakan helikopter nggak lama udah ketemu
pos 3. Ini pos 3 nih. Ini pos 3. Kita nggak lama-lama di sini, langsung turun ke bawah. Dulu melihat gunung ini tak pernah terpikirkan untuk mencoba naik. Walaupun sering ikut kegiatan alam contohnya pramuka, tapi hanya bisa sekedar melihat dan tak pernah berencana satu kali pun untuk naik ke gunung ini. Tapi mungkin semesta berkata lain. Memanggil diri ini dengan cara yang unik, mengarahkan hati untuk menyusurinya. Puncak tertinggi tempat kelahiran saya di Sulawesi Utara. Ya, Gunung Klabat dengan ketinggian 1995 mdpl. Cukup berbangga dengan apa yang saya lakukan, karena baru pertama kali menapaki gunung ini dengan segelap kesan dan pengalaman yang sangat berharga selama menyusurinya. Terima kasih sudah menonton vlog gue dari awal sampai saat ini, dan gue minta maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata, don't forget for like, comment, and subscribe, and see you guys on the next mountain.